Coba deh Anda bayangin, di luar hiruk-pikuk rumah sakit dan klinik, ternyata ada sebuah sistem raksasa yang bekerja diam-diam. Sistem ini nggak kelihatan, tapi tugasnya luar biasa, menjaga kita semua, seluruh populasi tetap sehat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sistem yang super penting ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau seorang dokter fokusnya ke satu pasien di ruangannya, siapa yang mikirin kesehatan satu kota? Atau bahkan satu negara? Kekuatan inilah yang kita sebut kesehatan masyarakat, dan itu yang bakal kita dalami bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu misinya apa. Apa sih yang ngebedain kesehatan masyarakat dengan kedokteran biasa yang mungkin lebih kita kenal? Percaya deh, perbedaannya fundamental banget. Gini deh cara gampangnya. Dokter klinis itu ibarat pemadam kebakaran. Mereka datang pas apinya udah nyala, pas Anda udah sakit. Misinya menyembuhkan. Nah, kalau kesehatan masyarakat, mereka itu yang masang alarm asap, yang ngajarin cara mencegah kebakaran. Fokus mereka adalah pencegahan, biar kita semua nggak sakit dari awal. Definisi klasik dari Winslow ini, wah, cakep banget. Dia bilang, ini bukan cuma ilmu, tapi juga seni. Dan kata kuncinya ada di akhir, upaya masyarakat yang terorganisir. Artinya apa? Artinya ini kerja gotong royong, kerja tim kita semua. Jadi, gimana para detektif kesehatan masyarakat ini mulai bekerja? Langkah pertamanya adalah kenalan dulu. Mereka harus tahu betul siapa yang mau mereka lindungi. Ibaratnya, mereka bikin profil lengkap komunitasnya, dan salah satu alat andalannya adalah demografi. Nah, lihat deh, ini bukan sekedar grafik biasa. Piramida penduduk ini beneran kayak sidik jari sebuah komunitas. Cuma dengan ngelihat bentuknya aja, kita bisa langsung membaca banyak cerita soal populasi itu, termasuk di mana titik-titik rentannya. Dengan membaca sidik jari ini, para ahli bisa langsung tahu, oh di daerah ini banyak anak mudanya, berarti kita butuh banyak sekolah dan lapangan kerja. Atau sebaliknya, wah di sini lansianya banyak, kita harus siapin fasilitas perawatan geriatri. Informasi kayak gini krusial banget buat bikin perencanaan yang tepat sasaran. Oke, setelah kenal sama warganya, langkah berikutnya adalah jadi penjaga. Anggap aja surveillance ini adalah mata dan telinga intelijen kesehatan yang non-stop patroli mencari tanda-tanda bahaya atau ancaman penyakit. Kedengarannya teknis ya, tapi intinya simpel kok. Surveillance itu proses ngumpulin dan analisis data secara non-stop. Tujuannya cuma satu, menemukan masalah kesehatan sedini mungkin, sebelum telanjur jadi besar dan menyebar kemana-mana. Caranya ada dua nih. Ada yang pasif, ini kayak nungguin laporan masuk dari puskesmas atau rumah sakit. Tapi ada juga yang aktif, di mana petugas kesehatan sengaja turun ke lapangan, jemput bola kayak tim patroli yang nyari kasus buat mastiin gak ada yang kelewat. Nah, begitu ada ancaman terdeteksi, misalnya Anda kejadian luar biasa atau KLB, tim khusus langsung turun. Mereka nggak kerja asal-asalan, tapi ngikutin 6 langkah sistematis ini. Mulai dari mastiin ini beneran wabah, sampai akhirnya nerapin solusi buat ngendaliin penyebarannya. Rapi dan terstruktur. Sekarang kita masuk ke bagian paling serunya, yaitu bagian laboratorium forensik. Disinilah epidemiologi berperan. Ilmu ini tugasnya menganalisis semua bukti buat nemuin akar masalah dari sebuah penyakit. Persis kayak detektif di TKP. Salah satu metodenya disebut studi kasus kontrol. Bayangin gini, kita mulai investigasi dari korbannya, yaitu orang-orang yang udah sakit. Terus kita putar waktu ke belakang, kita telusuri masa lalu mereka buat cari tahu, apa sih kesamaan di antara mereka yang mungkin jadi penyebab penyakitnya? Kalau yang ini kebalikannya, namanya studi kohort. Di sini kita nggak lihat ke belakang, tapi justru mengawal sekelompok orang ke masa depan. Biasanya ada 2 kelompok. Satu yang terpapar faktor resiko, dan satu lagi yang enggak. Terus kita amati deh seiring waktu, siapa yang akhirnya jatuh sakit. Oke, investigasi udah, penyebabnya mungkin udah ketemu, terus apa? Nah, disinilah semua data dan temuan itu diubah jadi aksi nyata buat membangun fondasi kesehatan yang lebih kuat. Kita lihat deh contohnya dari data gizi di Indonesia. Coba lihat angka ini deh, 93,5%. Ini wow, ini adalah petunjuk raksasa dari data kesehatan kita. Artinya apa? Hampir kita semua, kemungkinan besar Anda dan saya juga kurang makan buah dan sayur. Ini masalah kesehatan masyarakat yang nyata dan masif. Grafik ini juga cerita yang penting banget. Ini soal stunting.
Kabar baiknya kita bisa lihat ada penurunan dari 2013 ke 2018. Artinya, program-program yang dijalankan mulai ada hasilnya. Tapi, kabar buruknya, angkanya masih tinggi banget. Data kayak gini nih yang jadi kompas buat nentuin langkah selanjutnya. Nah, ini yang bikin tantangannya jadi makin rumit. Indonesia itu unik. Kita menghadapi yang namanya beban ganda malnutrisi. Di satu sisi, kita masih berjuang sama masalah kurang gizi kayak stunting atau anak kurus banget. Tapi di sisi lain, angka obesitas dan kelebihan berat badan juga makin meroket. Jadi, kita harus melawan dua musuh sekaligus. Dari semua ini, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Sehat itu ternyata bukan cuma urusan rumah sakit dan obat-obatan. Gambaran besarnya jauh lebih luas dari itu. Yuk, kita lihat komponen lengkap yang sebenarnya ngebentuk kesehatan kita. Menurut model Bloom, ada 4 pilar utama yang nopang kesehatan kita. Ya, layanan kesehatan seperti rumah sakit itu penting, tapi ternyata pengaruhnya nggak sebesar 3 pilar lainnya. Lingkungan tempat kita tinggal, gaya hidup dan perilaku kita sehari-hari, dan faktor keturunan. Kesehatan masyarakat itu mainnya di keempat pilar ini. Luas banget kan? Sistem tak terlihat ini terjadi di belakang layar. Dari mastiin air minum kita aman, ngadain vaksinasi, sampai bikin kampanye gizi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, setelah tahu cara kerjanya yang luar biasa ini, apa nih peran yang bisa kita ambil buat ikut memperkuat sistem ini, demi masa depan yang lebih sehat buat kita semua?